Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Ditya Firmansyah. Saya akan memaparkan materi tentang manajemen keuangan, prinsip-prinsip manajemen keuangan yang videonya sudah Bapak kirim sebelumnya. Baik, langsung saja. Manajemen keuangan dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu tentang finance, 3 jenis organisasi bisnis, tujuan manajer keuangan, lalu ada 5 prinsip dasar manajemen keuangan. Yang pertama, overview tentang finance adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Yang kedua, mengapa kita perlu melakukan mempelajari finance ini? Yang pertama, kita jadi mengetahui tentang instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun kegiatan sehari-hari. Ada 3 jenis organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang dimaksud perusahaan perseorangan di sini merupakan perusahaan yang menjalankan suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan, investasi modal maupun pinjaman bank. Kelebihan dari usaha perseorangan ini adalah mudah untuk dimulai, pajak individu tidak konstitusi dengan pihak lain, kekurangannya tanggung jawab lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Yang kedua ada partnership. Partnership merupakan suatu gabungan dari 2 atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan dalam suatu bisnis. Kelebihan dalam partnership ini merupakan kelebihan pajaknya bayar bersama-sama, sumber dana banyak partner dalam menjalankan bisnis ini. Kekurangannya tidak mudah mengalihkan kepemilikan. Yang ketiga ada korporasi. Korporasi dimiliki oleh pemegang saham yang sangat besar. Korporasi berjalan terpisah dengan perusahaan. Contohnya perusahaan-perusahaan besar yang saat ini berdiri seperti Jarum dan lain sebagainya. Kelebihan dari perusahaan ini merupakan pengalihan kepemilikannya mudah, peningkatan modalnya cepat, lalu kekurangannya regulasinya banyak, pajaknya ganda atau dividen. Lalu saya akan membahas tentang etika dalam finance. Yang pertama, uang memiliki nilai waktu. Yang dimaksud memiliki nilai waktu di sini merupakan setiap waktu atau setiap detik yang kita jalankan dalam bisnis itu merupakan uang bila kita mengelolanya dengan baik. Yang kedua, mengambil resiko kalau ada hasil yang diharapkan memang besar lah. Setiap pebisnis harus memiliki jiwa atau kepercayaan yang tinggi dalam mengambil resiko. Jika ada resiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, itu sebaiknya mengambil resiko tersebut. Yang ketiga, arus kas. Dalam arus kas ini ada yang namanya profit. Profit merupakan suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi di dalam bisnis. Perusahaan dapat melaporkan profit tersebut. Instrumental arus kas. Keputusan keuangan pada suatu perusahaan harus memperhatikan rangkaian instrumental cash flow, yaitu perbedaan antara arus kas perusahaan yang akan dihasilkan dan potensi investasi baru dengan arus kas yang dapat dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Yang keempat, harga pasar merupakan menggambarkan sebuah informasi. Dalam informasi nomor 4 di sini merupakan jika kita melakukan bisnis itu dapat melihat harga pasar atau pesaing bisnis kita yang sama-sama menjalankan bisnis tersebut. Dari situ kita bisa melihat yang pertama, good news merupakan harga naik, atau bad news harganya buruk atau turun. Yang terakhir, perorangan merespon insentif. Agen dalam pemilik perusahaan ini harus merespon setiap masukan atau
eh, setiap masukan dari bawahan atau karyawannya untuk mengajukan untuk pengadaan insentif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.